Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi yang ketiga. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Selamat datang di protokol dan model. Anda mengerti komponen dasar jaringan sederhana setelah konfigurasi awal. Namun setelah Anda mengkonfigurasi dan menggabungkan komponen-komponen ini, bagaimana Anda tahu bahwa komponen-komponen tersebut akan bekerja sama? Protokol. Protokol adalah perangkat aturan yang disepakati yang telah dibuat oleh organisasi standar. Namun, karena Anda tidak bisa mengambil salah satu aturan dan mencermatinya, bagaimana Anda benar-benar memahami mengapa ada aturan seperti itu dan apa yang harusnya dilakukan. Model-model memberikan Anda cara untuk memvisualisasikan aturan dan tempatnya di jaringan Anda. Modul ini memberikan Anda gambaran umum tentang protokol dan model jaringan yang Anda akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja jaringan tersebut. Apa yang saya dalam modul ini? Judul modul protokol model. Tujuan modul menjelaskan bagaimana protokol jaringan menggunakan perangkat mengakses sumber daya jaringan lokal dan jarak jauh. Dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran bentuk dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang akan terhubung melalui internet, atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel. Dan apapun di antaranya, namun hanya memiliki koneksi fisik kabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Protokol komunikasi mengirim pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol-protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari, aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media, misalnya panggilan di telepon, belum tentu sama dengan aturan penggunaan media lain. Misalnya mengirim surat. Analogi, kita memainkan pada gambar untuk melihat animasi dua orang berkomunikasi pada tatap muka. Penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Protokol harus mempertimbangkan persyarat berikut agar hasil menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh penerima. Pengirim dan penerima harus teridentifikasi. Bahasa dan tata bahasa yang umum. Kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfigurasi dan pengakuan. Persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan mempunyai banyak kesamaan, sifat-sifat mendasar ini. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian bagaimana pesan dikirimkan melalui jaringan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut: pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pesan, opsi pengiriman pesan. Pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses untuk informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Pengurangan kode membalikan proses ini untuk menafsirkan informasi. Pemformatan dan enkapsulasi pesan. Ketika sebuah pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Analogi, contoh umum yang memerlukan format yang pernah dalam komunikasi manusia adalah saat mengirim surat. Klik mainkan gambar untuk melihat animasi pemformatan surat. Ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran pesan. Waktu pesan. Pengaturan waktu pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Waktu pesan mencakup hal berikut. 1. Kontrol aliran. 2. Batas waktu respons. Dan 2. Metode akses. Opsi pengiriman pesan.
Sebuah pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Catatan tentang icon note. Dokumen dan topologi jaringan seringkali mewakili jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon sampul. Note biasanya dipresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan tiga opsi pengiriman yang berbeda menggunakan ikon sampul dan bukan ikon komputer. Protokol, ikhtisar protokol jaringan. Anda tahu bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan-aturan ini disebut protokol dan mereka memiliki banyak fungsi dalam jaringan. Topik ini memberikan Anda gambaran umum tentang protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras atau keduanya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi format dan aturan komunikasinya sendiri. Tabel ini mencantumkan berbagai jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi antar perangkat akhir. Misalnya pada gambar bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server. Komputer berangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati untuk berkomunikasi. Tabel ini mencantumkan fungsi protokol-protokol ini. Interaksi protokol. Pesan yang dikirimkan melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan format sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirimkan permintaan server web untuk halaman-halaman webnya. Suite protokol. Suite protokol jaringan dalam banyak kasus protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman online. Anda memberikan semua yang Anda perlukan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang untuk bekerja satu sama lain dengan lancar. Rangkaian protokol adalah sebuah protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Evolusi suite protokol. Rangkaian suite protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif sejak tahun 1970-an. Terdapat beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dibuat oleh berbagai vendor. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, terdapat beberapa rangkaian protokol yang bersaing seperti yang ditunjukkan pada gambar. Internet Protocol Suite atau CTC atau IP. Ini adalah rangkaian protokol yang paling umum dan relevan yang digunakan saat ini. Protokol Interkoneksi Sistem Terbuka (OSI). Ini adalah protokol yang dikembangkan bersama pada tahun 1977 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO) dan Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU). AppleTalk. Rangkaian protokol pemilik berumur pendek yang dirilis oleh Apple Inc. pada tahun 1985 untuk perangkat Apple. Pada tahun 1995, Apple mengadopsi TCP atau IP untuk menghadirkan AppleTalk. Novel Network. Rangkaian protokol dan sistem operasi jaringan berumur pendek yang dikembangkan oleh Novell Inc. Contoh protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transport, dan internet. Tidak ada protokol TCP/IP di lapisan akses jaringan. Protokolan lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WLAN, LAN atau nirkabel. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui media fisik. Rangkaian protokol TCP/IP. Saat ini, rangkaian protokol TCP/IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Beberapa yang lebih populer ditunjukkan pada gambar.
TCP/IP adalah rangkaian protokol yang digunakan oleh internet pada jaringan saat ini. TCP/IP memiliki dua aspek penting bagi vendor dan produsen. Lapisan aplikasi sistem nama, DNS sistem nama domain, menerjemahkan nama domain seperti cisco.com, cisco.com menjadi alamat IP. Konfigurasi host, DHCP v4, protokol konfigurasi host dinamis untuk IPv4 server DHCP v4 secara dinamis memberikan informasi pengalaman IPv4 ke klien di DHCP v4 saat startup dan kemudian alamat tersebut digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. DHCP v6, protokol konfigurasi dinamis host dinamis untuk IPv6. DHCP v6 mirip dengan DHCP v4. Server DHCP v4 secara dinamis memberikan informasi pengalaman IPv6 ke klien DHCP v6 saat startup. SLAAC, konfigurasi otomatis alamat tanpa kewarganegaraan, sebuah metode yang memungkinkan perangkat memperoleh informasi pengalamatan IPv6 tanpa menggunakan DHCP v6. SUREL, SMTP, protokol transfer surat sederhana. POP3, protokol kantor pos versi 3. IMAP, protokol akses pesan internet. Pemindahan berkas. VTP, protokol transfer file. SFTP, protokol transfer file SSH. TFTP, protokol transfer file sepele. Web dan layanan web. HTTP, protokol transfer hypertext, seperangkat aturan untuk perubahan teks, gambar, grafik, suara, video, dan file multimedia lainnya di World Wide Web. HTTPS, HTTP aman, bentuk HTTP aman yang menginskripsi data yang dipertukar melalui World Wide Web. REST, transfer negara perwakilan, layanan web yang menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi API dan permintaan HTTP untuk membuat aplikasi web. Proses komunikasi TCP/IP. Organisasi standar terbuka. Setelah membeli ban baru untuk mobil dan banyak produsen yang bisa Anda pilih, masing-masing dari mereka memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Pasalnya, industri otomotif menggunakan standar dalam pembuatan mobil, sama halnya dengan protokol. Karena terdapat banyak produsen komponen jaringan berbeda, semuanya harus menggunakan standar yang sama dalam jaringan. Standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk internet dan protokol TCP/IP. TCP atau IP. Internet Society (ISOC) bertanggung jawab untuk mempromosikan perkembangan terbuka dan evaluasi penggunaan internet di seluruh dunia. Dewan Arsitektur Internet (IAB) bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan standar internet. Satuan Tugas Rekayasa Internet (IETF) mengembangkan dan memperbarui dan memelihara teknologi internet dan TCP atau IP. Hal ini mencakup proses dan dokumen untuk mengembangkan protokol baru dan memperbarui protokol yang sudah ada. Hal yang dikenal sebagai dokumen permintaan komentar RFC. Internet Research Task Force (IRTF) berfokus pada penelitian jangka panjang terkait internet dan protokol TCP/IP, seperti Anti-Spam Research Group (ASRG), Crypto Forum Research Group (CFRG), dan Peer-to-Peer Research Group P2PRG. Gambar ini menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan TCP/IP dan termasuk IANA dan ICANN. Internet Cooperation for Assigned Name and Number (ICANN) berbasis di Amerika Serikat. ICANN mengkoordinasi alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan penetapan informasi lain yang digunakan dalam protokol TCP/IP. Internet Assigned Number Authority (IANA) bertanggung jawab
untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, manajemen nama domain, dan pengidentifikasian protokol untuk ICANN. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan, menciptakan standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirim paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi berikut: Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE), diucapkan IEEE. Organisasi teknik elektro dan teknik yang didedifikasikan untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar di berbagai bidang industri termasuk tenaga dan energi, perawat kesehatan, telekomunikasi dan jaringan. Electronic Industries Alliance (EIA), organisasi terkenal karena standarnya yang berkaitan dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Asosiasi Industri Telekomunikasi (TIA), organisasi yang bertanggung jawab untuk membangun standar komunikasi di berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, perangkat voice over IP (VoIP), komunikasi satelit, dan banyak lagi. Sektor Standarisasi Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITUT), salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. ITUT mendefinisikan standar untuk kompresi video, internet protokol television (IPTV), dan komunikasi broadband seperti saluran pelanggan digital (DSL). Manfaat menggunakan model berlapis. Anda tidak dapat benar-benar melihat paket-paket nyata berjalan melalui jaringan nyata. Seperti halnya, Anda dapat melihat komponen-komponen mobil disatukan di jalur perakitan. Jadi ada baiknya jika kita memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Sebuah model berguna dalam situasi ini. Model referensi OSI. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Model jenis ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, namun tidak menentukan bagaimana hal tersebut harus dicapai. Catatan, meskipun lapisan model TCP/IP hanya disebut dengan nama, 7 lapisan model OSI lebih sering disebut dengan nomor dibandingkan dengan nama. Misalnya, lapisan fisik disebut sebagai lapisan 1 model OSI, lapisan data link disebut lapisan 2, dan seterusnya. Model protokol TCP/IP. Model protokol TCP/IP untuk komunikasi internetwork diciptakan pada tahun 1970-an. Kadang-kadang disebut sebagai model internet. Model jenis ini sangat cocok dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP/IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP/IP. TCP/IP juga digunakan sebagai model referensi. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Protokol yang membentukkan rangkaian protokol TCP/IP juga dapat dijelaskan dalam model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi model TCP/IP dibagi lagi untuk menggambarkan fungsi diskret yang harus terjadi pada lapisan ini. Pada lapisan jaringan rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Ini hanya menjelaskan handoff dan lapisan internet ke protokol jaringan fisik. OSI layer 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Kesamaan utamanya terdapat pada lapisan transportasi dan jaringan. Namun, kedua model tersebut berbeda dalam kaitannya dengan lapisan di atas dan di bawah setiap lapisan.
paket tracer, selidiki aksi model TCP/IP dan OSI. Kegiatan simulasi ini dimaksud untuk memberikan landasan pemahaman rangkaian TCP/IP dan hubungan dengan model OSI. Model simulasi menggunakan Anda melihat konten data yang dikirim melalui jaringan pada setiap lapisan. Segmentasi pesan. Mengetahui model referensi OSI dan model protokol TCP/IP akan berguna saat Anda mempelajari bagaimana data dienkapsulasi saat bergerak melintasi jaringan. Ini tidak sederhana surat fisik yang dikirim melalui sistem surat. Secara teori, sebuah komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran berukuran besar dapat mengirim melalui jaringan dan sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit yang masif dan tidak terputus. Namun, hal ini menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama. Aliran data yang besar ini akan mengakibatkan penundaan dan yang signifikan. Sebenarnya jika ada link dalam infrastruktur jaringan yang saling terhubung gagal dalam transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Pengurutan tentang dalam penggunaan segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan alamat melalui jaringan adalah tingkat kompleksitas yang ditambahkan pada proses tersebut. Bahkan jika Anda harus mengirim surat setebal 100 halaman, namun setiap amplop hanya mampu menampung 1 halaman. Oleh karena itu, diperlukan 100 amplop. Dalam setiap amplop perlu dibeli alamat satu persatu. Anda kemungkinan surat setebal 100 halaman dalam 100 amplop berbeda tiba dalam keadaan rusak. Akibatnya informasi di dalam amplop tersebut menyediakan nomor urut untuk memastikan bahwa penerima dapat menyusun kembali halaman-halaman tersebut dalam pengurutan yang benar. Unit data protokol. Saat data aplikasi dihubungkan ke tumpukan protokol dalam perjalanannya untuk ditransmisikan melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditumbuhkan di setiap level. Ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Catatan, meskipun UDP, PDU disebut datagram, paket IP terkadang juga disebut sebagai datagram IP. Contoh enkapsulasi. Ketika pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan ke atas dianggap sebagai data dan protokol dienkapsulasi. Misalnya, segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Contoh dienkapsulasi. Perangkat proses ini dibalik pada host penerima dan dikenal sebagai dienkapsulasi. Dienkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih header protokol. Data dienkapsulasi saat bergerak di atas tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Alamat. Seperti yang Anda sudah pelajari, pesan dalam jaringan perlu disegmentasi. Namun pesan-pesan yang tersegmentasi tersebut tidak akan kemana-mana jika tidak disikapi dengan baik. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan alamat IP REST-HOC yang akan membantu Anda melihat lalu lintas jaringan. Alamat logis lapisan 3. Alamat IP adalah lapisan jaringan atau lapisan 3 logis yang digunakan untuk mengirim paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Perangkat di jaringan yang sama. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 berkomunikasi dengan server VTP dan jaringan IP yang sama. Alamat IPv4 sumber, alamat IPv4 perangkat mengirim, komputer klien PC1. Alamat IPv4 tujuan, alamat IPv4 perangkat menerima, server VTP.
Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Ketika pengirim dan penerima alamat IP berada di jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan Ethernet. Pada alamat data link dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control (MAC) yang sering disorot pada gambar. Perangkat di jaringan jarak jauh. Namun, peran alamat lapisan dari alamat data link ketika perangkat berkomunikasi pada perangkat di jaringan jarak jauh. Peran alamat lapisan jaringan. Ketika pengirim alamat beredar di jaringan berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan memiliki host di jaringan berbeda. Peran alamat lapisan data link jaringan IP berbeda. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan berbeda, frame data link internet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuannya, karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame Ethernet harus dikirim lagi ke perangkat lain dan dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh kita, gateway default adalah R1. R1 memiliki alamat tautan data Ethernet yang berada di jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Data tautan. Alamat tautan data. Alamat fisik lapisan data link 2 memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat data link adalah untuk mengirimkan frame data link dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain di jaringan yang sama. Lab install Wireshark. Wireshark adalah penganalisis protokol perangkat lunak atau aplikasi packet sniffer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan, analisis pengembangan perangkat lunak dan protokol staf didikan. Lab gunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Aturan. Semua metode komunikasi mempunyai 3 unsur sama. Sumber pesan pengirim, tujuan pesan penerima, dan saluran pengirim pesan diatur oleh aturan disebut protokol. Protokol harus mencakup pengirim dan penerima yang teridentifikasi bahasa dan tata bahasa secara umum, kecepatan dan waktu pengiriman, dan persyaratan konfirmasi waktu pengakuan. Protokol dimulai oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Suite protokol. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait untuk diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Organisasi standar. Organisasi standar mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Model referensi. Dua model ini digunakan untuk menggunakan operasi jaringan adalah OSI dan TCP/IP. Model OSI memiliki 7 lapisan. Aplikasi, presentasi, sesi, dan informasi jaringan, tautan data, fisik. Model TCP/IP memiliki 4 lapisan, yaitu aplikasi, transportasi, internet, dan akses jaringan. Enkapsulasi data, akses data. Lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya tujuan berbeda. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama atau jaringan jarak jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai dan data link dari satu kartu antarmuka jaringan NIC dan ke NIC lain di jaringan yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.